Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Ika di pembelajaran PKLH untuk kelas 3. Nah, hari ini kita akan membahas di bab 6 pertemuan kedua. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bab 6 pertemuan sebelumnya mengenai bawang Dayak atau bawang tiwai, hari ini kita akan belajar mengenai fauna yang ada di Kalimantan, yaitu mengenai burung enggang. Sebelum kita belajar mengenai burung enggang, Ibu mau kasih tahu dulu nih tentang kompetensi dasarnya, yaitu di 3.6 anak-anak dapat memahami pemanfaatan flora dan fauna di lingkungan sekitar yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, dan juga visual. Lalu 4.6 anak-anak dapat mempraktikkan pemanfaatan flora yang ada di lingkungan sekitar. Dari kompetensi dasar ini, maka ada 3 tujuan pembelajaran nih. Nah, anak-anak bisa baca sendiri ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai burung enggang. Nah, di sini ada gambar nih mengenai burung enggang dalam animasi. Nah, kita mau lihat nih apa saja tentang burung enggang. Jadi, burung enggang atau dengan nama Latin Bucerotidae ini merupakan burung yang sangat terkenal dengan nama rangkong, oke? Dan burung rangkong ini adalah salah satu burung langka yang dilindungi di daerah Kalimantan. Burung rangkong ini sebenarnya adalah hewan yang disakralkan atau dikeramatkan oleh suku Dayak dan memiliki spesies terbesar di Indonesia. Nah, spesies terbesar itu bernama rangkong gading. Lalu bagaimana sih habitat dari burung enggang? Sebenarnya di Indonesia ini adalah habitat terbesar dari rangkong gading. Nah, biasanya burung enggang atau burung rangkong gading ini dia hidup di pohon besar yang berlubang alami dengan bonggol yang khas di depannya. Digunakan burung rangkong sebagai tempat untuk bersarang. Nah, bonggol yang tadi itu akan digunakan oleh banyak hal oleh si rangkong gading. Pertama, ia akan bersarang. Kedua, dia akan menjadikannya sebagai tempat atau landasan untuk bertengger. Dan selanjutnya ini juga bisa menjadi tempat untuk memberi makan induk dan anak-anak yang ada di sarang bonggol tersebut. Nah, model khas seperti ini biasanya hanya ditemukan pada rangkong gading atau burung enggang gading dan tidak ditemukan pada jenis rangkong lainnya. Walaupun hewan ini disakralkan oleh suku Dayak dan merupakan populasi yang besar di daerah Kalimantan, tapi sebenarnya ada nih kisah rangkong yang terancam. Jadi walaupun dia merupakan burung yang sangat dikeramatkan, tapi ternyata di Kalimantan sendiri kondisinya cukup menyedihkan. Nah, burung enggang ini adalah burung yang langka, jadi sudah sangat sulit ditemukan di hutan Kalimantan. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Jadi banyak hal nih penyebabnya. Pertama, karena adanya pengerusakan hutan yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti penebangan hutan untuk illegal logging atau penebangan hutan liar yang digunakan kayunya, atau juga penebangan hutan yang digunakan lahannya untuk pembuatan kelapa sawit. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ternyata burung rangkong ini juga sangat diburu oleh masyarakat. Hal ini akan memperparah keadaan dari burung rangkong. Nah, dengan maraknya perburuan yang dilakukan masyarakat, maka burung rangkong gading atau burung enggang gading ini semakin menurun drastis populasinya. Nah, apa sih yang menyebabkan masyarakat berburu burung rangkong gading? Jadi masyarakat berburu karena harga burung ini itu sangat mahal. Jadi orang mencari paruhnya, orang mencari kakinya, bahkan liurnya pun bisa dijadikan sebagai obat. Makanya masyarakat berlomba-lomba untuk mencari atau berburu hewan ini secara liar. Tentunya dua hal tadi menjadi faktor penting dari menurunnya populasi rangkong gading di Kalimantan. Selanjutnya
kita akan membahas mengenai ciri-ciri burung enggang. Jadi yang seperti anak-anak lihat dari gambar di paruh rangkong ini, dia bentuknya besar dan dia melengkung, panjang namun dia ringan. Selanjutnya, biasanya bulu pada burung rangkong jantan itu warnanya lebih mencolok daripada rangkong betina. Terus, tubuh dari rangkong gading ini tertutup bulu dengan berbagai warna. Pertama ada warna hitam, kedua ada warna abu-abu, ketiga ada warna putih, dan ada juga sedikit variasi dari warna kuning dan merah di bagian kulit lehernya, di bagian kepala, dan juga di lingkar matanya. Nah, setelah kita membahas berbagai hal mengenai burung enggang, sekarang kita akan bahas mengenai manfaat dari burung enggang. Pertama, burung enggang ini bermanfaat sebagai regenerasi hutan karena burung enggang dapat menebarkan biji buah-buahan sejauh 100 km. Nah, bisa dibayangkan kan, itu kan jauh banget. Nah, sehingga bisa mendapat julukan sebagai petani tangguh karena bisa menebarkan biji buah sejauh itu. Selanjutnya adalah burung enggang ini juga dimanfaatkan dalam upacara dan tari tradisional. Burung enggang dipakai dalam upacara adat dan tari tradisional suku Dayak. Tentunya penggunaan ini digunakan secara arif dan bijaksana ya. Selanjutnya adalah, jadi burung enggang ini juga bermanfaat sebagai hiasan kepala. Jadi bagian kepala enggang, tapi bagian kepala enggang yang sudah mati itu akan digunakan oleh suku Dayak sebagai hiasan kepala dan baju adat suku Dayak. Selanjutnya adalah digunakan sebagai obat. Jadi pada zaman dahulu, orang-orang tua zaman dahulu itu menggunakan air liur burung enggang untuk menyembuhkan luka. Jadi tidak menggunakan obat seperti sekarang ya, tapi mereka menggunakan air liur burung enggang ini untuk diobati sebagai obat olesan luka. Nah, paruh burungnya juga dipercaya mempunyai khasiat yang bisa digunakan untuk mengobati segala jenis penyakit. Lalu yang terakhir, ternyata burung enggang ini juga bermanfaat sebagai batu cincin. Nah, jadi batu cincin ini diperoleh dari paruhnya si burung enggang. Nah, ini digunakan sebagai cincin pusaka. Sebenarnya bagian yang paling berharga dari burung enggang itu adalah paruhnya dan kepalanya. Oke, paruhnya yang unik itu sebenarnya banyak digunakan sebagai bahan pembuatan cincin. Oke, itulah pembahasan kita mengenai burung enggang. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Ika. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.